Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pesantren Ramadan hari kedua ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita masih melaksanakan kegiatan dengan cara online atau daring ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap menjaga kesehatan walaupun kita masih belajarnya secara online. Materi kita hari ini adalah tentang akhlak ya. Dimana materi akhlak ini sangat penting sekali bagi kehidupan manusia ya. Jadi ketika manusia itu berakhlak, maka yang terjadi adalah lingkungannya akan selamat. Ketika tidak berakhlak, maka lingkungannya tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari apa? Dari tangannya, mulutnya, kakinya, dan sebagainya. Maka perlu sekali kita mempelajari tentang akhlak ini. Nanti kita akan membahas tentang ada yang namanya akhlakul karimah dan ada yang namanya akhlakul mahmudah atau majmumah ya, istilah sekarang. Baik, kita akan uraikan satu persatu tentang akhlak ini ya. Apa sih akhlak itu? Iya, kalau ada pertanyaan gitu ya, maka jawabannya adalah merupakan budi pekerti atau sebuah perangai. Jadi ketika orang memiliki budi pekerti dan perangai, itulah yang dinamakan dengan akhlak. Namun yang perlu diketahui, akhlak terbagi kepada dua jenis atau dua macam. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan akhlakul karimah. Yang kedua namanya akhlakul majmumah. Nah, kira-kira apa persamaannya dan perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama akhlak. Perbedaannya adalah ketika yang melakukan itu menghasilkan sebuah kebaikan, kemuliaan, maka itulah dinamakan dengan akhlakul karimah. Ketika dia melakukan sebuah pekerjaan yang tercela, maka itulah yang dinamakan dengan akhlak mazmumah. Nah, ingat ya. Jadi akhlak terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Akhlak terdapat dari mana? Di mana? Iya, disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Tadi di depan juga sudah ada Al-Quran yang dituliskan. Nanti kita akan bahas tentang Al-Quran dan hadis yang membahas tentang akhlak ini. Nah, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah ini dapat diketahui dengan cara bermacam-macam ya. Sekarang yang akan kita ulas adalah akhlakul karimah, yang baik, yang mulia. Seperti apa contohnya? Yang pertama atau satu itu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita sudah melakukan berbakti kepada orang tua, maka itu dinamakan dengan akhlakul karimah. Dari mana perintahnya? Iya, masih ingat surah Al-Luqman ayat 12, 13, 14. Ya, di sana ada perintahnya bahwa manusia atau ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Di mana orang tua telah melahirkan, sangat berat sekali ya. Ketika sebelum melahirkan dan setelah melahirkan itu dibuktikan dengan bahwa seorang ibu itu sangat payah ya. Kemudian lagi setelah melahirkan itu menyapihnya, menyusui selama 2 tahun itu. Jadi punya kewajiban. Jadi kesana kemari digendong gitu ya. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Sopan terhadap guru. Kalau kalian sopan terhadap guru, maka itu termasuk akhlak yang baik.
Tapi kalau tidak sopan, nah itu termasuk sebaliknya ya. Kemudian bersikap baik kepada saudara. Punya saudara nih di rumah, punya ya. Seperti apa? Ya membantu kakak atau adik dan sebagainya. Berbuat baik kepada tetangga, kemudian melakukan perbuatan menolong kepada orang lain, cinta kepada Allah, melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangan karena Allah. Jadi melakukan perbuatan baik karena Allah, menjauhi larangan juga karena Allah, ya, cinta dan taat kepada Rasulullah. Kenapa kita harus cinta taat kepada Rasulullah? Karena mereka adalah utusan Allah yang bisa kita lihat, ya, kita contoh, ya. Berikutnya adalah menyayangi orang yang lemah dan memelihara dan menyantuni binatang. Banyak. Kalau binatang bagaimana caranya? Diapakan? Diikat lehernya, diikat kakinya. Bukan, melihara itu dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Itu contoh yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak yang mazmumah. Apa itu mazmumah tadi? Yang tercela, yang tidak baik seperti apa? Dengki, dendam, adu domba, mengumpat, riya. Riya ini bukan nama orang ya. Riya ini artinya sombong, sama dengan ujub juga, ya, sombong. Ingin sebut-sebut oleh orang lain. Kemudian bakil, apalagi penipu, pengkhianat, pengecut, munafik dan sebagainya. Itu adalah merupakan akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka ketika kita sudah mengetahui tujuannya apa, mengetahui, iya, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Sudah tahu tidak boleh dendam, masih dendam juga, ya, dan sebagainya. Nah, itu perlunya mengetahui. Nah, tadi Bapak sebutkan sudah. Di sini ada contoh salah satu hadis yang berkenaan dengan akhlak, ya. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi menyebutkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak, kebaikan akhlak. Ya, siapa? Ya, kebaikan akhlak manusia. Ya, karena Nabi bisa dilihat, Rasulullah bisa dilihat seperti apa kebaikan beliau, maka kita bisa mencontohnya. Kemudian Nabi Muhammad juga merupakan Rasul terakhir, Rasul akhir zaman, penutup Nabi, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Maka kenapa? Iya, maka hendaklah kita mencontoh beliau. Beliau diutus pada zaman jahiliyah dulu, zaman zaman kebodohan dulu kan. Nah. Kemudian ini yang berikutnya adalah Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maksudnya kamu di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi segala perkataannya, perbuatannya, sikapnya, apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, itu namanya disebut dengan hadis. Hadis, perkataan, perbuatan beliau, ketetapan beliau ketika kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan benar-benar agung. Itu tadi yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 21 juga disebutkan, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan tidak banyak, ya, banyak maksudnya di sini adalah dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jadi beliau selalu mengagungkan Allah, menyebut nama Allah. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 21 tadi ya. Kemudian istri beliau, ya, istri beliau siapa namanya? Ya, Aisyah. Aisyah atau Asia? Aisyah.
menyebutkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi setiap apa yang beliau kerjakan, beliau lakukan itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Iya, makanya tadi istri beliau tuh menyebutkan bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an ya. Jadi tidak ada yang beliau lakukan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Baiklah, demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dilaksanakan ya. Yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini ada kuis, pertanyaan 5 saja ya. Bagi yang pertama menjawab tercepat terbenar akan dapat hadiah paket internet data senilai Rp30.000 ya. Baik, Bapak tunggu. Setelah ini nanti Bapak akan kirimkan kuisnya di grup. Terima kasih.